Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Kami harapkan Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan kasih perlindungan yang datang dan berasal dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, hari ini Jumat tanggal 25 November tahun 2022, bersama dengan saya Pendeta Yupri, Pendeta Resut GKI Puruk Cahu akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 10 dalam dua perikop, yaitu kejahatan manusia dan riwayat Nuh. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan penuh ucapan syukur kami datang menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih penyertaan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang hidup dan kehidupan kami hingga pada saat ini. Biarlah kiranya kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa membuat kami semakin mengasihi Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop kejahatan manusia dan riwayat Nuh yang demikian bunyinya akan saya bacakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara Anda sekalian tadi bertanya-tanya dalam hati setelah mendengar dan membaca nas kita, khususnya ayat 2 tadi. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan manusia raksasa tadi? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mengenai hal ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli atau teolog. Ada yang berpendapat itu adalah anak-anak Allah yang kawin dengan perempuan manusia di sini adalah para malaikat. Namun ada juga yang berpendapat
yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah manusia-manusia yang berkuasa pada saat itu. Dan kemudian ada juga yang berpendapat anak-anak Allah di sini adalah keturunan orang-orang saleh dari keturunan Set yang kawin campur dengan keturunan jahat dari Kain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, untuk pendapat yang pertama tadi, maka di sini dapat ditemukan kelemahannya, yaitu apabila kita melihat dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-30 yang mengindikasikan bahwa malaikat itu tidak menikah. Malaikat itu makhluk roh, Bapak Ibu, tidak bertubuh jasmani dan tidak berkelamin atau dapat bereproduksi. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kita juga melihat kepada pendapat yang kedua dan ketiga tadi, dan kita juga dapat melihat kelemahannya, yaitu bahwa apa yang dinyatakan tadi terkait fakta bahwa ketika seseorang, dapat dikatakan seorang manusia biasa, yaitu ketika seorang laki-laki bersetubuh dengan perempuan yang adalah sama sebagai sesama manusia biasa, tidak ada dasar yang bisa menjelaskan kenapa keturunan mereka bisa menjadi raksasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, jadi untuk ayat yang kedua ini masih terjadi perdebatan yang panjang. Nah, hari ini saya tidak ikut menjelaskan tentang hal di atas. Tetapi dalam nas kita hari ini saya hendak memperlihatkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Hal ini menunjukkan bahwa alangkah mustahilnya manusia dapat mencapai standar keselamatan yang dibuat Allah dengan kemampuannya sendiri. Allah adalah kudus. Maka jika ingin bersama dengan Allah, maka manusia harus suci, kudus, dan tak bercela. Nah, bagaimana mungkin saudara-saudara? Sedangkan kita mengetahui manusia sejak lahirnya sudah di dalam dosa. Dan dikatakan tadi kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Itulah dikatakan sebab kenapa air bah pernah terjadi, yaitu karena manusia pada umumnya rata-rata rusak oleh dosa. Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, betapa sulit manusia masuk ke dalam kerajaan surga dengan keberadaannya yang seperti itu tadi. Digambarkan dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu seperti unta masuk ke dalam lubang jarum, kata Tuhan. Jadi sangat sulit dan mustahil. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang tidak bisa bagi manusia, bisa bagi Allah. Ya saudara-saudara, Yesus membuat segalanya menjadi mungkin. Yohanes 3 ayat 16-17 menyatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu luar biasa besar kepada manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, manusia tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, melalui Yesus, Allah berkenan atas setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, mari tetap percaya. Dan biarlah iman percaya itu semakin tumbuh subur dan berbuah lebat dalam hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, iman tumbuh tidak dengan sendirinya. Tetapi dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa firman Allah lah yang mana yang kita baca dan dengar, itulah yang membuat iman kita bertumbuh. Jadi jangan berhenti membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teruslah tekun membaca firman Tuhan dan berdoa agar iman kita tumbuh. Selain itu, dengan selalu mendengar firman Tuhan, maka kita akan tahu janji Allah, sehingga tetap berpengharapan kuat tabah sabar dalam penderitaan
karena kita tahu akan janji Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya itu semua tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Saat ini kami ingin menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati kami dan seisi rumah kami, bahkan seluruh orang-orang yang percaya kepadamu, bangsa, negara, dan pemerintah kami, terkhusus daerah dan pemerintah daerah kami, Burung Raya. Saat ini hamba-Mu ingin berdoa kepada setiap jemaat yang mendengarkan renungan harian pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara mereka. Yang sakit kiranya disembuhkan, yang bersedih dihiburkan, dan yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Demikian juga bagi yang bekerja pada hari ini. Biarlah kiranya diberkati sehingga dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan yang baik. Bapa dalam Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk jemaat Luhing Kabujur Olong Siron. Diberkatilah kiranya jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati para pekerjanya, baik itu ibu pendeta, panatua, diakon, guru sekolah minggu, bahkan siapa saja yang terlibat dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya mereka semua sehati sepikir, seia sekata dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan juga memberkati setiap program, rencana yang ada di jemaat ini. Berkati pula ya Tuhan setiap usaha pekerjaan, bahkan kehidupan jemaat-Mu sehari-hari, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, jemaat ini semakin berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.